Baik teman-teman, kita akan membahas soal ini. Jadi soal ini tuh berbicara tentang apa? Nah, jadi dia masih berkaitan dengan soal flowchart, ya. Ini flowchartnya ya, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu untuk flowchartnya kira-kira seperti ini, dengan keterangannya seperti ini, gitu ya. Silakan bisa di pause dulu. Nah, kemudian di soal itu diberikan beberapa pernyataan. Nah, kita lihat bahwa untuk memenuhi syarat yang diminta, pertama ya, haruslah X-nya itu terletak di antara 1000 sampai 9999 ya, dengan tentunya X-nya adalah bilangan bulat gitu ya. Apakah hanya bilangan berarti kita perlu untuk menyangkal ya istilahnya ya. Untuk menyangkal sebuah pernyataan itu benar atau salah, kalau kita ingin membuktikan dia salah, cukup kita berikan satu contoh penyangkal yang melawan daripada pernyataan ini gitu ya, berkontradiksi dengan pernyataan ini. Bagaimana kalau misalkan kita masukkan angka 12589? Apakah kalau kita proses dengan menggunakan flowchart ini, apakah dia menghasilkan bilangan dua angka atau satu angka? Gitu kan ya. Jadi kalau misalkan 12589, kalau di 61 aja ya. Kalau di 61 misalkan dia adalah sama dengan 12,589 dengan pembulatan ke bawah jadinya 12, kemudian di modulo 10 jadi 2. Nah, ternyata ternyata dia bilangnya kalau misalkan eh, X-nya itu hanya boleh terletak di antara sini untuk memenuhi apa syarat yang diminta. Nah, syarat yang diminta itu apa? Syarat yang diminta adalah bilangan yang dihasilkan di tahap ke-1 haruslah bilangan bulat pada interval 1,9 gitu ya. Bilangan bulat yang dihasilkan di tahap satu itu adalah tahap yang ini ya. Itu haruslah bilangan satu digit gitu loh. Bilangan bulat yang berada pada interval ini. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Nah, kalau diuji teman-teman, nanti kalau misalkan kita masukkan tadi 1, 1, 2 berapa gitu, itu 62-nya juga satu digit. Berikut juga dengan 63, berikut juga dengan 64, berikut juga 62, 63, 64. Jadi ini semua satu digit. Nah, dengan demikian kita telah menyangkal bahwa hanya boleh 1000 sampai 990 9999 untuk menghasilkan untuk memenuhi aturan ini gitu ya. Jadi pernyataan yang pertama itu salah ya. Jadi tidak harus bilangan 4 digit ya. Nah, sehingga kalau kita membawa ini ke soal nomor 2 ya, prosedur pada tahap ke-1 sebetulnya sama saja dengan mengambil masing-masing digit dari sebuah bilangan bulat X dengan X adalah 1000 sampai 999. Dia bilangnya premisnya apa? Kalau X-nya anggota 1000,9999, maka ini sama saja dengan mengambil dengan sama, yaitu sama dengan mengambil digitnya kan, mengambil mengambil digitnya, digit X gitu, masing-masing digit dari X, gitu ya. Nah, terbukti memang kalau misalkan dicek dari misalkan X-nya, ini dari soal sebelumnya ya, misalkan X sama dengan 8412, maka 61 itu adalah 8, 62 itu 4, 63 itu adalah 1, dan 64 itu adalah 2. Dan bisa dicek untuk soal untuk bilangan sembarang berapapun itu yang berada di eh, antara 1000 sampai 999 9999 atau bilangan 4 digit, maka pasti 61, 62, 63, 64 itu adalah masing-masingnya, masing-masing digit ya. Atau kalau mau diperumum, Anda bisa buktikan nanti ini untuk Anda bahan untuk bahan Anda mencoba-coba gitu ya. Kalau kita mau perumum, misalkan bilangan 4 digitnya adalah bilangan A, B, C, D, ini bilangan 4 digit, tentunya A itu sembarang dan tidak boleh bersama ya. Jadi bisa saja A sama dengan B,
B-nya sama dengan C sama dengan D, untuk karena kan kasus dari bilangan ribuan itu kan lumayan banyak ya. Ada 1000, ada 1001, jadi kita bisa berumum dengan seperti itu. Tapi secara umum pasti akan sama saja dengan mengambil sebetulnya secara matematisnya mengambil digit dari X. Bagaimana dengan pernyataan 3? Jadi dia bilang bahwa bilangan super unik itu memenuhi persyaratan untuk menjadi unik, untuk menjadi bilangan unik. Namun belum tentu berlaku sebaliknya. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Kalau kita lihat, apa syarat untuk di sebuah bilangan dikatakan bilangan unik? Bilangan unik dikatakan memenuhi syarat jika pertama dia harus melewati proses ini dulu. Proses ini berkata bahwa suatu bilangan untuk bisa melewati proses ini dia harus memenuhi unik X dan juga harus memenuhi syarat ini, ya kan? Sum X modulo 2 ini sama dengan 1. Nah, kalau misalkan dia tidak memenuhi syarat ini, syarat ini, syarat ini, maka dia disebut sebagai bilangan unik. Sehingga kita bisa bilang adalah bilangan unik dikatakan unik kalau dia memenuhi syarat ini. Dua syarat ini. Nah, tapi kalau bilangan super unik, dia harus memenuhi apa? Memenuhi ini. Ditambah salah satu syarat dari ini. Kalau dia memenuhi satu yang ini saja, maka dia kan harus lewatin ini dulu, kemudian lewatin ini, kemudian kalau lewat, maka dia super unik. Maka sebetulnya, eh, bilangan super unik ini memenuhi syarat untuk menjadi bilangan unik karena dia melewati tahap ini gitu ya. Karena istilahnya ini adalah bottleneck-nya. Bottleneck-nya. Istilahnya, kalau Anda nggak bisa melewati ini, maka dia pasti bukan bilangan unik dan bilangan super unik. Tapi kalau dia bisa melewati ini, dijamin adalah bilangan unik, tapi belum memenuhi syarat ya, memenuhi syarat sebagai bilangan unik. Tapi belum tentu memenuhi syarat bilangan untuk menjadi syarat bilangan super unik. Tapi bilangan yang super unik pasti memenuhi syarat untuk menjadi bilangan unik. Sehingga pernyataannya benar, karena bilangan super unik itu memenuhi persyaratan untuk menjadi bilangan unik. Namun belum tentu berlaku bahwa bilangan unik memenuhi persyaratan untuk menjadi bilangan super unik. Ya, jadi benar. Jadi bilangan unik belum tentu memenuhi persyaratan untuk menjadi bilangan super unik. Dan itu benar. Dalam hal ini kita telah eh, runutkan bahwa dia juga tidak mungkin terjadi. Jadi bilangan super unik, tidak ada kasus bilangan unik itu adalah juga bilangan super unik. Bagaimana kalau misalkan yang 4? Ya, ini kurang lebih sebetulnya adalah mengetes ya. Anda bisa masukkan ke algoritmanya. Kalau X-nya segini, X-nya segini, X-nya segini berapa. Dan kalau ditentukan, kalau misalkan Anda kerjakan, maka Anda mendapat bahwa X itu adalah, yang ini adalah unik, ini adalah biasa, dan ini adalah biasa. Sehingga banyaknya angka super unik itu 0 buah, bukan 2 buah. Kurang lebih seperti itu. Jadi, dari pernyataan yang terberikan, ada sebanyak 2 buah pernyataan yang salah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.